Semakin lama kita ada dalam kondisi berutang, semakin besar pula dampak negatif terhadap kesehatan mental kita. Halo semua, kembali lagi di channel Seia-Ia. Seperti biasa, kita akan kembali membahas mengenai penelitian psikologi yang menarik dan tentu saja relevan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah kajian yang sistematis mengenai utang dan kaitannya dengan kesehatan mental, khususnya kecemasan, depresi, stres, bahkan pemikiran untuk bunuh diri di kalangan masyarakat Asia. Nah, penelitian ini diterbitkan di jurnal Frontiers in Psychology pada tahun 2020. Langsung saja, yuk kita simak pembahasannya. Nah, jadi penelitian ini bertujuan untuk mengkaji literatur dalam 5 tahun terakhir yang membahas tentang dampak utang dan kaitannya dengan kesehatan mental di negara-negara Asia. Sebelum kita masuk lebih detail tentang pembahasan utang itu sendiri, mari kita pahami konsepnya terlebih dahulu. Jadi, utang itu terbagi menjadi dua konsep. Yang pertama, instrumen hukum antara kreditur dan debitur. Nah, yang kedua, utang itu adalah kondisi di mana kewajiban lebih besar dibanding aset. Penelitian ini menunjukkan bahwa masalah utang sering terjadi di kalangan pemuda dan kelompok berpenghasilan rendah. Misalnya saja di Malaysia, sebanyak 23% kasus kebangkrutan berasal dari individu yang berusia 25 sampai 34 tahun. Nah, masalah ini tentu saja sangat mengkhawatirkan mengingat dampak yang bisa ditimbulkan oleh utang terhadap kesehatan mental. Dari 9 studi yang dianalisis oleh penelitian ini, ditemukan bahwa ada bukti kuat kaitan antara utang dan kesehatan mental, khususnya dalam meningkatnya stres, kecemasan, depresi, bahkan pemikiran untuk bunuh diri. Namun, kesembilan penelitian tersebut didominasi oleh penelitian kuantitatif, sehingga hubungan tersebut hanya berdasarkan angka-angka statistik semata. Sebagai contoh, sebuah studi di Korea menunjukkan bahwa semakin besar rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan yang dapat dibelanjakan, maka semakin tinggi pula skor depresi individu. Nah, hal ini akan lebih terasa apabila mereka berada di kelompok berpendapatan rendah hingga menengah. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa dampak utang terhadap kesehatan mental tidak hanya berkaitan dengan seberapa besar jumlah utang, tapi juga seberapa lama kita terjebak dalam kondisi berutang. Nah, semakin lama kita ada dalam kondisi berutang, semakin besar pula dampak negatif terhadap kesehatan mental kita. Hal ini terbukti pada penelitian di negara-negara seperti India, Pakistan, dan Kamboja. Nah, apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Rasa kewajiban untuk membayar utang, tekanan sosial, bahkan penurunan kualitas hidup akibat berutang akan semakin memperparah kondisi psikologis kita. Ditambah lagi, stigma di berbagai negara Asia yang menganggap bahwa kesehatan mental merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan. Nah, yang lebih mengkhawatirkan, dua studi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara utang dan ide bunuh diri, utamanya di kelompok perempuan. Di Hong Kong misalnya, orang-orang yang memiliki utang lebih cenderung mencoba bunuh diri dibanding mereka yang tidak memiliki utang. Jadi, bagaimana solusinya? Penelitian ini menyarankan agar lebih banyak lagi studi yang meneliti tentang faktor sosial budaya dan perannya terhadap hubungan antara utang dan kesehatan mental. Nah, selain itu, studi kualitatif juga amat diperlukan untuk mendalami bagaimana perasaan atau kondisi emosional orang-orang yang berutang, karena angka-angka saja tidak cukup untuk menggambarkan perasaan mereka. Selain itu, dukungan sosial dan akses ke layanan kesehatan mental yang memadai juga amat diperlukan. Di Asia, dukungan ini seringkali tidak ditemukan atau mungkin sulit diakses sehingga semakin memperparah keadaan. Kesimpulannya, utang bukan hanya masalah finansial, tapi juga masalah kesehatan mental yang serius. Penelitian ini menunjukkan bahwa mereka yang sedang berutang akan cenderung mengalami stres, depresi, kecemasan, bahkan dalam beberapa kasus memiliki pemikiran untuk bunuh diri.
Sangat penting bagi kita untuk memperhatikan kesehatan mental dan memberikan dukungan sosial kepada mereka yang saat ini menghadapi beban utang. Nah, itu dia tadi pembahasan kita kali ini mengenai utang dan kaitannya dengan kesehatan mental. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!